Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasyukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah tarawih yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat dan salam semoga tetap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana infak yang diterima, infak yang diterima yang kita bisa mendapat pahala. Ternyata infak ini menurut Al-Quran surat Al-Baqarah mulai dari 261, 262 hingga 264. Di sana ada kriteria bagaimana agar infak ini bisa diterima. Tetapi kalau dilakukan dengan ikhlas maka pahalanya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, seperti untuk pembangunan masjid, untuk melangsungkan pendidikan Islam, majelis taklim maupun upaya-upaya lain yang bisa untuk syiar Islam, itu kamasali habbatin, seperti halnya sebuah biji-bijian tanaman kita orang pertanian saya kira kebayang. Ambatat sab'a sanabila, satu biji yang tumbuh cabangnya itu 7 sab'a sanabil, fi kulli sumbulatin, pada setiap cabangnya itu mi'atun habbah, nanti dia akan berbuah 100, mi'ah 100. Jadi kalau misalnya kita berinfak 1000 dikali 7 maka menjadi 7.000. 7.000 dikalikan 100, berarti itu menjadi 700.000. Nah, bisa kebayang kalau 1 juta infaknya berarti menjadi 700 juta. Begitu Allah itu melipat gandakan. Yang kemarin kami singgung, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki, yaitu termasuk mereka yang menginfakkan dengan ikhlas. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, maha mengetahui. Maha luas pengetahuannya, maha luas rizkinya, dan maha mengetahui siapa yang ikhlas maupun yang tidak ikhlas tentunya. Nah, di sini ada peringatan di ayat 262-nya, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, tsumma la yutbi'u ma anfaqu mannaw wala adza, menginfakkan hartanya di jalan Allah dan tidak diikuti dengan mannaw wala adza. Apa mannaw wala adza itu? Kalau dibaca tanpa taswid itu adalah manan wala adza. Itu infak dia tidak diiringi dengan menyebut-nyebut infaknya tadi atau menyakiti perasaan penerimanya. Misalnya pengurus masjid dapat infak apa tapi disebut-sebut, atau dibuat rasanya menjadi sakit hati pengurusnya, gitu kan. Atau seseorang berinfak dan yang menerima itu merasa terhina, maka ini disebut dengan manna wala adza. Nah, bagi orang yang berinfak tapi kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti kepada penerimanya, maka lahum ajruhum, bagi mereka yang demikian itu, yang betul-betul ikhlas itu tadi, ajruhum, pahala, inda rabbihim, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim,
dan dia tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi rasanya lego gitu kan. Namun bagi orang yang berinfak diikuti dengan mana wala adza, itu di dalam ayat 263 dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u hadza. Bicara yang baik, memberi maaf itu lebih baik dari min shadaqatin yatba'u hadza, daripada memberi tetapi disebut-sebut ataupun membuat sakit penerimanya. Jadi berkata dengan yang baik, memberi nasihat, ya, memaafkan kesalahan, itu jauh lebih baik daripada berinfak tetapi diikuti dengan perkataan yang tidak mengenakan, ya, ataupun semacam membanggakan dirinya gitu kan. Oleh karena itu di ayat yang terakhir saya akan baca pada kesempatan hari ini di 264 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtikum shadaqatikum. Wahai orang yang beriman, jangan menghilangkan pahala sodakohmu bil manni wal adha, yaitu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti penerimanya tadi. Jangan, karena itu akan menghilangkan pahalanya. Itu diumpamakan dalam ayat ini kalladzi yunfiquna malahu ria'an nas, seperti hanya orang yang berinfak tapi riya, ya, pengen dipuji, ya, pengen disanjung-sanjung itu. Nah, dan dia sebenarnya la yu'minu billah, dia itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak percaya bahwa di akhirat nanti ada pahala gitu kan, yaumil akhir, bahwa nanti juga ada timbangan di hari akhir, persidangan di akhir. Maka orang yang demikian ini, orang yang berinfak tapi diikuti dengan manna wal adza itu, famasaluhu, perumpamaannya kamasali sofwanin, seperti hanya sebuah batu licin, alaihi turab, ya, di atasnya itu ada debu, kemudian fa'aso walid wabilun, kemudian dia ditimpa hujan yang lebat, fatarokahu solda, maka debu itu hilang dan batu itu licin, ya, la yakdiru ala syai'in mimma kasabu, maka sia-sia, nggak ada bekas sama sekali. Yang diinfakkan itu hilang sama sekali karena ada manna wala adza tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Nah, inilah pentingnya jamaah sekalian bahwa di bulan Ramadan ini kalau ada infak, sebenarnya kita harus tata diri kita, ya. Tata niatnya yang lurus agar betul-betul ikhlas, ya, agar tidak sia-sia. Kelihatannya ada di Al-Quran ini disebutkan seperti kamasali sofwanin fa'asobahu wabilun fatarokahu solda, seperti batu licin, ada debu, kemudian kehujanan, ya licin, habis, nggak ada artinya. Nah, ada kisah, ya, ada kisah sedikit yang ingin saya ceritakan pada abad ketiga Hijriah, ya, ada ulama, ya, ulama yang sangat terkenal namanya Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin ini pada tahun 219 Hijriah mengalami kemiskinan yang luar biasa. Dia tidak punya apapun, tidak punya emas, tidak punya dinar maupun dirham, ya, mata uang saat itu. Anaknya lapar. Kemudian tiba-tiba ketemu temannya namanya Abu Nasir, ya, Abu Nasir temannya, mengeluh bahwa saya tidak punya apa-apa, aku mau jual rumahku. Malah Abu Nasir ini hanya memberikan 2 potong roti. Akhirnya dibawa pulanglah roti itu untuk menemui keluarganya karena udah kelaparan. Di tengah jalan kebetulan bertemu dengan ibu membawa anaknya yang sudah amat kelaparan. Wahai tuan, ini anak yatim, karena dia udah nggak punya suami, ya. Ini anak yatim udah kelaparan melilit gitu kan. Dan mata si anak ini juga kelihatan oleh Ahmad bin Miskin ini melongo, ya, istilahnya melongo memperhatikan 2 potong roti itu. Akhirnya tidak tega, diberikanlah spontan, ya, roti itu, dan senyumnya sang anak itu ibarat bak purnama. Ibunya menangis sesenggukan, ya, saking senangnya mendapat makanan. Kemudian berlanjutlah gonta karena dia sendiri juga udah lapar. Kemudian ketemu lagi kepada Abu Nasir tadi, temannya tadi, menceritakan ternyata ada sahabat ayahnya dulu, ya, yang datang ke rumahnya yang mau dijual itu. Kamu sekarang
kaya raya karena orang ini dulu mitra bisnis bapakmu dan punya hutang budi, sebagian besar dari harta bisnis, keuntungan bisnisnya ditaruh di rumahnya. Akhirnya pulanglah dia jadi kaya raya dan melakukan amal-amal sampai termasuk ibu sama anaknya tadi diramut gitu ya. Tapi di situ dalam kisah selanjutnya ternyata dia mimpi pada saat mungkin ini metode penjelasan saja, tapi di kisah itu beliau mimpi dan bahwa di akhirat itu pada saat itu menjelang persidangan di akhirat ditimbanglah seluruh amal dan amal buruk dia, dan ternyata amal baik dia yang sangat banyak tadi itu masih kalah. Jadi masih lebih berat amal buruknya. Dia nangis. Waduh, udah pasti ini akan masuk ke neraka gitu kan. Kemudian ada suara tiba-tiba, apakah masih ada amal lagi? Ada. Nah, apa? Orang ini dulu pernah memberi 2 potong roti. Akhirnya ditimbanglah, ternyata timbangannya itu berbalik ya. Jadi amal kebaiknya lebih besar, lebih berat, dan akhirnya dia lolos dan terbangun. Nah, ternyata dalam persidangan itu dikisahkan bahwa karena keikhlasan ya, 2 potong roti itu bisa menambah berat amal kebaikannya. Dan yang kedua adalah juga karena air mata dari sang ibu yang karena mendapat anaknya bisa makan dengan roti itu. Nah, itulah Bapak sekalian sepotong kisah yang memperkuat dari kisah ayat ini, bahwa memang mungkin sedikit tapi kalau ikhlas ya itu timbangannya akan sangat berat dan bisa mungkin menghapus ya, mengalahkan dosa-dosa kita. Nah, tentu yang baik ya banyak dan ikhlas, dan itu memang harus dilatih gitu ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk ya kita bisa ikhlas dengan beramal yang besar. Itu adalah dari latihan. Dan mari pada bulan Ramadan itu kita latihan infak, tetapi harus diiringi dengan keikhlasan. Seperti halnya kita buang hajat ya, kalau udah lepas lego, lepas nggak diinget-inget. Itu harus dilatih. Mungkin mulai dari sedikit, nggak apa-apa. Tapi ikhlas. Nanti lama-lama besar dan ikhlas. Ingat, kalau amal kita diikuti dengan manawal ada tadi, disebut-sebut pamer, riya, ya, apalagi menyakitkan yang menerima, maka seperti halnya batu licin yang di atasnya ada debu dan kehujanan, maka sia-sia. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap esensinya, pesannya, dan kita bisa berlatih ya untuk melakukan amal-amal kebaikan itu dengan ikhlas, tanpa riya, ya, tanpa ingin pujian, semata-mata mengharap ridho dari Allah SWT. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.